aktivitas yang kita agendakan tanpa kurang apapun, walaupun ada delay sedikit, tapi safe and sound sampai di Kota Malang, ini luar biasa. Yang kedua saya ucapkan terima kasih, terus terang kita merasa honored and flattered gitu ya, dengan kehadiran Bapak Nisitani dan Pak Edi ke kampus kami. Dan saya rasa saya sih bertemu Bu Stefan itu, tapi ini baru pertama kali dengan Pak Edi. Rupanya salah satu orang tua salah satu mahasiswa kami juga. Terima kasih telah mempercayakan anaknya untuk pendidikannya di kampus kami. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa program magang ini satu program yang nilainya luar biasa bagi kampus ini. Mahasiswa terjun langsung ke dalam dunia bisnis atau mengenyam pengalaman kedua-dua bisnis itu adalah pelengkap dari seluruh hard skill yang kita ajarkan, dan tentu saja dengan soft skill yang kita bekali kepada mereka. Mahasiswa yang magang tentu saja secara skill set memiliki kemampuan berbahasa Jepang, walaupun mungkin kualifikasinya tidak begitu tinggi dibandingkan mereka-mereka yang bersekolah di sastra Jepang atau di fakultas sastra Jepang, tetapi mereka kita bekali, terutama di bawahnya Profesor Syoto, Bu Profti, dan Ibu Dwinita untuk mengerti berbahasa Jepang, paling tidak komunikasi sama dengan level tertentu. Terima kasih. Jadi sebetulnya ini bagus sekali ya. Baru pertama kali CEO sebuah perusahaan atau owner dari perusahaan itu mendatangi kami. Biasanya yang datang manajernya, begitu. Human Resources ini ownernya sendiri berharap mengetahui apa yang kita inginkan dan apa yang company inginkan, sehingga bisa bertemu dari dua sisi gitu. Untuk mahasiswa yang internship itu bisa klop dengan keinginan perusahaan dan tentu saja keinginan kampus. Tentu saja persiapan yang harus dilakukan oleh kampus. Nah, saya kira kalau lihat penjelasan Pak Nisitan tadi memang kelihatannya tidak ada gap ya untuk mahasiswa kita, karena yang selalu kita bekali bahwa pada akhirnya mereka intensif itu untuk memperbaiki CV, kemudian mudah mencari kerja. Tapi kami tekankan sekali lagi bahwa tidak hanya itu gitu, tapi soft skill yang selalu kita enforce pada mereka itu bisa diterapkan dengan benar-benar sehingga mengubah dari diri mereka. Dan kalau mereka berubah, maka mereka siap dengan tantangan baru, mereka sangat apresiatif dengan pekerjaan-pekerjaan itu, tidak menyepelekan, tidak sembrono, dan bekerja dengan hati. Itu yang kita harapkan, dan itu yang diharapkan oleh tempat di mana para intern akan ditempatkan gitu. Saya kira itu. Pak, berarti ada harapan untuk bahasanya mungkin diberikan jadi N3 Pak, dari sekarang N4 ya? Ya tentu saja semakin tinggi skill bahasa itu akan semakin bagus ya, karena berkomunikasi itu tidak persoalan berbicara, tetapi persoalan bagaimana dia didengar oleh orang gitu. Nah ini kan bisa bias kalau itu tidak semakin baik pengetahuan bahasa yang dari skill bahasa yang semakin tinggi. Dan nanti yang dikirim ini mahasiswa sebagai mahasiswa 5, 6, 7 sekitar, tentu saya yang terseleksi tentu saja ya, tapi biasanya sampai 5 orang gitu ya, 5 orang. Ini di prodi akuntansi dan manajemen, ya, manajemen bisnis ya, akuntansi dan manajemen bisnis.
Pak Ben, dengan adanya perusahaan apa namanya ini, kira-kira perusahaan apa ada peluang lagi Pak, perusahaan yang lain juga akan segera melakukan yang sama atau membuka peluang untuk internship? Saya kira yayasannya Pak Edi itu sudah kita lihat bahwa mereka membuka tadinya bisnis perhotelan gitu ya. Kemudian sekarang di perusahaan manufaktur. Saya kira ke depan mungkin akan ke perusahaan-perusahaan yang lain atau jenis-jenis yang lainnya gitu. Jadi kalau memang nanti ada success story yang bisa dipetik, maka tentu akan diperlebar ke yang lain-lain ya. Daripada hard skill juga mengequip mahasiswa dengan soft skill yang kami punya dengan akronim attitude. Jadi itu satu values gitu. Jadi attitude itu akronim A-nya adalah apresiatif, kemudian time management, teamwork gitu ya, initiative, usefulness, thoughtfulness gitu ya, kemudian dedicated and endless learning. Saya kira ini semua relevan ketika mereka harus terjun ke masyarakat, bagaimana implementasi soft skill dengan culture yang berbeda. Barangkali tidak terlalu challenging kalau di dalam suatu negara, tapi di Jepang ini tentu akan sangat challenging. チップについて、大学の思いと会社の思いと一緒に合わせていきたいなっていう思いで来ました。Jadi di dalam ini menyatukan pemikirannya kampus sama pemikirannya universitas. Gitu. Jadi tujuannya tuh supaya sama. Berarti sebelumnya sudah ada kerjasama Bu, internship? Iya sebenarnya sudah. Sudah berapa lama Bu? Universitas gitu. Ini pertama kali guys. Tapi sebelumnya dengan yayasan itu sudah mulai 2019. Bentuk kerjasamanya seperti apa? Internship. Pertukaran. Berapa banyak? Seperti apa? Berapa banyak? Terus saya lupa berapa ya? Sekitar 18 mahasiswa. Yang tahun ini pertama Bu ya? Tahun ini kita Nino Kojo deh hajimete desu. ここはうちは初めて。 Untuk di 他 perusahaan. の会社はたくさん。 Kalau di perusahaan yang lain sudah banyak, tapi untuk perusahaan Pak Nistani baru tahun ini. Apa alasan dari perusahaan Pak So, Nistani ini mau この大学からのインターンシップ採用するのには何ですか？ siswa? この、まあ、初めてですけども、ホームページで、たくさん、いろんな取り組みをされてて、それインターナショナル的な、オープンなマインドを持ってるっていうところですかね。Jadi awalnya melihat dari websitenya kampus, sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan dan internship juga, jadi itu salah satu tujuannya. Jadi tertarik gitu. Apa menurut beliau mungkin ya setelah dari perusahaan lain sudah menerima, apakah menurut beliau juga tenaga internship dari kampus ini sudah cukup baik untuk kemudian menerima begitu? So, そうですね、他の学そう、jadi他の企業もいっぱいうまくいってるって聞いて、そうです。それ karena もそうです sudah bertanya kepada perusahaan yang lain seperti itu sudah mengetahuinya, jadi berpendapat yang sama. Kriteria seperti apa yang diinginkan perusahaan ke depan? Donasi kartu baju untuk vaksin. まあ、挑戦意欲ですよね。 Oh, yang terutama yang mau challenge tadi, yang mau anak-anak yang mau men-challenge dirinya. Masuk hati yang kuat tadi. Iya, hati yang kuat tadi. Pokoknya anak-anak yang apa ya? Challenge apa ya? Upgrade diri ya. Iya, jiwa tertantang apa itu? Apa di bahasa Indonesia saya? Jiwa tertantangnya itu kuat. Untuk skill bahasa apakah dibutuhkan? Semua jirong des, and young and some kurai des. So, jadi kalau untuk ukuran bahasa Jepangnya itu N4 atau N3. Tapi kalau untuk kampus ini kami masih N4. Berapa lama Bu? 1 tahun? So no kurai des. Kira-kira seperti itu. Perusahaan bergerak di bidang apa? So Perusahaan manufaktur. Manufacturing. Semuanya. Jadi perusahaan di bidang apa nama tadi? Gomosu deh sih. Jadi Boeing, spare partnya mobil. Spare partnya.